Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mengkaji satu topik, zakat fitri. Pertemuan kemarin kita sudah membahas zakat secara umum. Sekarang kita akan fokus kepada zakat fitri. Supaya skemanya bisa dipahami dengan mudah, jadi zakat itu dibagi dua ya. Pertama itu zakat nafsi, dan yang kedua zakat mali. Zakat nafsi itu zakat untuk diri, jiwa. Kalau zakat mal itu zakat untuk harta benda yang kita miliki atau mal itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang zakat fitrinya terlebih dahulu. Ada yang menyebut zakat fitrah dan menyebut zakat fitri. Tapi kalau dalam rumusan tarjih tertulisnya zakat fitri, karena zakat fitri juga itu dikaitkan dengan Idul Fitri. Jadi fitri dan dikaitkannya dengan mengakhiri puasa Ramadan, maka menaikkan zakat, sehingga zakat itu zakat fitri. Zakatul fitri. Hadis tentang zakat fitri ini hadis riwayat Bukhari. Kita akan bahas satu hadis, tetapi nanti penjabarannya cukup luas ya. Jadi dasarnya, panduannya dari hadis ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah memfardukan zakat fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Jadi zakat fitri itu wajib. Ya. Zakat fitri itu wajib. Zakat fitri itu berapa ukurannya? So'an, satu so'. Ya. Jadi farada Rasulullah SAW zakatal fitri so'an. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri itu so'an, satu so'. Berarti di sini menunjukkan besarannya. Berapa zakat fitri diberikan? Ya, satu so'. Berupa apa? Min tamrin au so'an min sa'irin. Jadi zakat fitri itu adalah dari kurma dan gandum. Jadi kalau kita mau zakat fitri itu menggunakan kurma dan gandum atau gandum. Sama-sama jumlahnya satu sok. Nah, Bapak Ibu biasa pakai beras. Mana dalilnya? Ya, itu tidak ada dalilnya. Jadi kalau aslinya Nabi, ya pakai min tamrin dari kurma, atau min syairin atau dari gandum. Maka disinilah nanti perlunya kita memahami satu teks itu bukan tekstual, ya, tapi dilihat apa maknanya. Sehingga nanti ada perubahan-perubahan. Boleh dengan uang. Ulama membolehkan dengan uang. Lalu ada yang berpendapat nggak boleh, zakat fitri tidak sah dengan uang. Yang sah dengan beras. Nah, Nabi juga nggak pakai beras. Yang pakai uang dianggap tidak sah. Lalu yang beras dianggap sah. Kalau asli hadisnya ya tak beras, tapi pakai kurma, pakai gandum. Yang sama-sama memiliki
analoginya yang jelas ya. Beras dianalogikan kepada kurma dan gandum karena itu dianggap makanan pokok orang Arab, tetapi juga uang itu dianalogikannya seharga makanan pokok itu sendiri, seharga beras itu sendiri atau seharga kurma atau gandum. Nah disitulah analoginya. Tapi secara teks memang pakai uang tidak disebutkan, sebagaimana pakai beras pun tidak disebutkan. Nah nanti disitulah cara pandangnya ulama memutuskan satu perkara. Kemudian diwajibkannya kepada alal abdi wal hurri, kepada budak wal hurri, orang yang merdeka, waddakari wal unsa, laki-laki dan perempuan, was-saghiri wal kabir, yang kecil ataupun yang besar, minal muslimin, dari seluruh orang Islam. Berarti di sini menunjukkan orang kafir tak bisa bayar zakat fitri. Saya pengen bayar zakat Pak Ustadz. Ya, tapi itu bukan disebut zakat fitri karena dia tidak memiliki ya, identitas atau keislamannya, itu tidak ada. Ya, berbagi saja, tapi tidak disebut zakat fitri. Karena zakat fitri diwajibkannya adalah alal muslimin, kepada orang Islam. Wa amara biha, dan Nabi memerintahkan zakat fitri itu an tuadda, untuk dikeluarkannya itu qabla khurujin nas, sebelum orang-orang keluar, ilas salati, melaksanakan salat. Maksudnya salat di sini adalah salat Idul Fitri. Yang mungkin kita pernah mendengar rumusannya zakat fitri itu ditunaikannya maksimal itu sebelum salat Id. Ini hadis riwayat Bukhari. Baik, kita uraikan satu persatu dari hadis ini. Pertama kita akan berbicara dulu tentang berapa ukurannya. Karena kita akan berzakat fitri, berapa ukurannya? Kalau melihat hadis ini sebutkan zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min sa'ir. Ini ukurannya 1 sok. Di zakat fitri itu besarannya 1 sok. Kemarin sudah saya sampaikan 1 sok itu sama dengan 4 mud ya. Jadi zakat fitri itu 1 sok dan 1 soknya 4 mud. Mengkonversikan 1 mud kepada liter atau kilogram beras ini banyak variasinya. Nah, tarji itu merumuskan, kalau nggak salah hitungannya liter Mesir itu 1 mud itu sama dengan 0,6 kilo atau 6 ons yang kemarin kita singgung. Jadi 1 mud itu 0,6 kilo, berarti 0,6 kali 4 ketemunya 2,4. Maka menjadi dibulatkan 2,5. Sehingga insya Allah putusan tarjih menetapkan 1 kilo itu 2,5 kilo itu sudah sah. Walaupun mungkin ada juga yang berpendapat 2,7, 2,8, atau mungkin juga yang berpendapat zakat fitri itu 3 kilo. Itu adalah pendapat-pendapat yang tentu kita hargai. Tapi kalau putusan tarjihnya itu 2,5 atau 2,5 kilo. Ini sudah sah sesuai dengan syar'i. Syar'inya mengatakan so'an, 1 so'. Nah, hitungan 1 so' itu yang bisa jadi mungkin berbeda-beda ukuran liternya. Tapi dalam rumus, salah satu rumusnya adalah 1 sok 4 mud, 1 mudnya 0,6 sehingga ketemunya 2,4 yang dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Ini tentang ukuran. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, berupa apa zakat fitri itu? Bentuk zakat fitri jika melihat hadis di sini sebutkan min tamrin, dari kurma, au min syairin, dari
gandum. Ya. Jadi kurma dan gandum. Kenapa Nabi tidak menyebutkan bentuk-bentuk lain dari beras, dari jagung, dari sagu? Karena memang di Arab makanan yang menjadi kebiasaan di sana adalah kurma dan gandum. Para ulama menganalogikan atau mengkiaskan bahwa kurma dan gandum ini adalah dianggap sebagai makanan keseharian atau bahasa lain makanan pokok satu tempat, maka boleh di negeri tersebut yang makanannya berbeda dengan di Arab, anggur dan kurma, maka dikiaskannya dengan makanan yang biasa dimakan daerah setempat. Nah, masuklah kepada kita Indonesia. Di Indonesia secara keseluruhan makanan pokok kita itu nasi. Ya, nasi itu dari beras, maka zakat fitri itu menggunakan beras. Mungkin di Indonesia pun daerah-daerah tertentu ada yang makanan pokoknya pakai sagu. Ya sudah, sagu itulah yang bisa menjadi zakat fitri di daerah tersebut. Atau mungkin makanan pokok keseharian di daerah-daerah tertentu, ya maka itu pula diperbolehkan sebagai bagian dari penganalogian kata kurma dan gandum. Nah, itu tentang bentuk wujud dari zakat fitri tersebut. Kemudian yang berikutnya, para ulama juga berpendapat boleh menggunakan uang. Jadi makanan pokok tersebut, mudahnya kita di Indonesia beras itu dinominalkan dalam bentuk rupiah atau uang. Itu sudah sah, khususnya di Indonesia, MUI dan yang lainnya saya kira sama. Jadi Muhammadiyah pun memutuskannya boleh dan sah hukumnya jika Bapak Ibu mengeluarkan zakat fitrinya diwujudkan dalam bentuk uang. Tinggal uangnya itu seharga, yaitu kalau kita beras seharga beras yang kita keluarkan 2,5 kilo. Barulah di sini mungkin ada sedikit perbedaan lagi. Berasnya yang ukuran berapa, yang harga berapa, nah situlah nanti letak bedanya. Tapi kalau dinominalkan dengan uang, ulama sepakat boleh. Nah, maka rumusannya ya seperti saya sampaikan kemarin, kami di Lazismu DIY sudah memutuskan ternyata survei di lapangan berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat setempat, orang membeli beras itu beda-beda, ya, ukurannya beda-beda. Lalu kami buatlah standar ukurannya. Harga minimal beras itu adalah yang menggunakan 15.000 per kilo. Berarti kalau berasnya 15.000 per kilo, 2,5 berarti ketemunya 37.500. Maka jika ada yang mau mengeluarkan zakat fitri dengan berupa uang, berarti nominalnya 37.500. Itu sudah sah per jiwa. Jika nanti mungkin harga berasnya ada yang 17.000 per kilo, tinggal dikalikan saja 17 kali 2,5 itu, maka ketemunya 42.500. Mungkin ada orang yang memang standar berasnya cukup tinggi ya, dan dia memang orang kaya, tidak mungkin juga beli beras miskin, dia beli beras yang istimewa, umpamanya 20.000 yang harganya 20.000 per kilo. Sehingga bagi orang yang memang dia kesehariannya menggunakan beras yang seperti itu, berarti ketika zakat fitri tinggal dikalikan saja 20.000 kali 2,5 ketemunya 50.000. Nah, jadi itu di situ fleksibilitasnya dalam menentukan nominalnya. Karena jangan sampai begini pula, ya. Kalau umpamanya standar minimal yang 15.000, ya. Kalau saya contoh dulu perbandingan yang mana ya? Yang
Dan perbandingannya sebentar. Perbandingan untuk putusan zakat fitri MUI itu besarannya 40.000. Jadi MUI memutuskannya 40.000. Berarti di sini diasumsikannya per kilonya yang 16.000. Kalau Basnas Kota memutuskan besaran zakat fitri itu berjumlah 37.000. Nah, kalau di lazisme ini diputuskannya bukan satu angka. Kalau mengikat 40.000, berarti di general yang mungkin ekonomi rendah atau ekonomi menengah atau ekonomi atas itu standarnya zakat fitri itu yang 40.000. Tapi kalau di lazisme Muhammadiyah yang memutuskannya ya sesuai dengan kemampuannya, karena dalam data survei kan kalau ini berlaku untuk seluruh DIY mungkin di kota, di Gunung Kidul, di Bantul, Kulon Progo kan beda-beda. Nah, standar makannya juga beda-beda. Membeli berasnya mungkin ada yang 20.000 per kilo, ada yang 15.000. Sehingga putusannya 2,5 kilo adalah disesuaikan dengan harga beras lokal di daerah masing-masing dan tentu juga kebiasaan orang menggunakan atau makan nasi tersebut. Yang saya ingin tadi katakan bahwa jangan pula umpamanya ya, ada orang kaya kesehariannya itu memang makannya beras super, ya anggota dewan, dia pejabat tinggi, biasa makan kan makanan yang istimewa. Giliran zakat fitri menggunakan putusan Basnas yang 37.000. Jadi jangan begitu pula dalam beragama. Walaupun secara ukuran ya sah saja, memang 37.000 sudah sah. Karena menghitungkan harga beras yang terendah. Tapi bagi dia pejabat yang biasa makan sehari, makannya beras yang harga tertinggi beras berapa tuh? Di atas 20 kan ada juga. Nah, jadi saya kira jadi beragama jangan cari yang entengnya saja, dia makan beras yang istimewa tapi mengeluarkan zakat fitrinya beras yang teringan atau malah beli raskin dan ngirit zakat fitrinya. Nah, itulah makna dari ukuran sok min tamrin atau sok min syairin. Jadi satu sok, ukurannya satu sok. Yang berikutnya, siapa yang diwajibkan zakat fitri? Yang diwajibkan zakat fitri itu seluruhnya dari kaum muslimin, yang budak, yang merdeka, laki-laki atau perempuan wajib zakat fitri. Bagaimana anak kecil? Bapak punya anak kecil belum balik, masih usia SD, usia TK, itu pun tetap wajib zakat fitri. Jadi kalau zakat fitri itu bukan yang ketentuannya yang harus sudah balik, tidak begitu, tapi seluruhnya. Ya. Ini dari ambil kalimat was-shaghir, yang kecil, wal kabir. Bahkan mohon maaf, jika ada seorang ibu, orang perempuan melahirkan di bulan suci Ramadan, masih bayi hitungannya baru 1 bulan atau kurang dari 1 bulan, tapi dia sudah lahir ke dunia ini, dia sudah menjadi jiwa, dia memiliki jiwa, maka anak tersebut wajib dizakati jiwanya, atau tadi zakatul nafsi atau zakatul fitri. Seorang ibu melahirkan umpamanya H-1 sebelum lebaran umpamanya. Kalau putusan Muhammadiyah kan jatuhnya hari Senin ya. Umpamanya ada seorang ibu yang melahirkan di hari Ahad. Nah, maka si bayi itu kan sudah lahir ke dunia. Dia sudah berjiwa, dia memiliki jiwa. Karena tadi jiwa nafsun, zakatun nafsi, maka si bayi yang baru 1 hari pun itu sudah terkena kewajiban zakat fitri. Siapa yang membayarkan zakat? Tentu ibu bapaknya atau
walinya. Tetapi seluruh jiwa itu terkena zakat fitri. Nah, nisabnya berapa? Ya tadi nisabnya 2,5. Beda dengan nanti kalau kita bicara zakat mal. Kalau zakat mal ada hitungan-hitungan tersendiri. Tapi kalau zakat fitri yaitu nisabnya 2,5 kilo. Sehingga kemarin ada dialog atau pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang benar-benar miskin? Apakah dia tetap berkewajiban juga membayar zakat fitrinya? Jadi dalam pandangan saya, karena istilah zakat fitri itu 2,5 kilo, padahal dia juga banyak yang mengasih. Kan beberapa orang ngasihnya ke dia, Masjid Darul Husna ngasih ke dia lagi. Masjid sebelah juga kebetulan ngasih ke dia lagi. Kan dia sudah punya kelebihan dari 2,5 kilo sebenarnya. Maka dia pun ya mengeluarkan zakat fitrinya. Atau benar-benar sama sekali tidak mampu, udah miskin, nggak ada juga yang memberi. Nah, jika memang demikian ya tentu Allah memahaminya. Yang kemarin saya sampaikan ada proses bagaimana orang-orang kaya, bagaimana lajis-lajis memperhatikan dia orang-orang yang benar miskin tidak mampu sampai tidak mampu memberikan zakat fitrinya, cuma 2,5 kilo saja pun tidak mampu, bantulah. Yang kaya ya sedekah saja. Ini saya niat sedekah. Beras 2,5 kilo karena panjenengan dereng zakat, monggo tolong ditunaikan zakatnya. Tapi ini sedekah dari saya. Jadi kita bersedekahkan. Gitu. Nah, jadi itu aturannya karena fardhu ya. Jadi fardu ya wajib. Kemudian tadi kalimat minal muslimin. Yang diwajibkan itu adalah kaum muslimin. Jadi kalau tadi ada non-muslim ingin zakat fitri, ya tidak bisa, ya tidak sah. Karena satu amalan yang sah itu kan ada kuncinya iman dulu. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Ada keimanannya, baru ada amal solehnya. Sama ya dalam kasus-kasus yang lain mungkin. Non-muslim ingin kurban, ya nggak bisa. Karena dia tidak memiliki keimanan. Tapi kalau ingin ngasih kambing ya sah-sah saja. Tapi bagi dia itu bukan kurban, ya ngasih saja. Terserah namanya di agamanya dia, ini saya ngasih kambing untuk yang rewang sembelih, ya sah. Tapi tidak ada istilah, apalagi nanti digabungkan. Sohibul kurban sapi dari bapak fulan, yang salah satunya bapak fulan non muslim. Nah, yang begitu yang nggak boleh, yang jangan. Karena itu akadnya bukan kurban. Tapi kalau dia ya memberi saja silakan karena sesuai dengan dia ingin berbuat kebaikan, tapi tidak dimasukkan ke dalam teksnya ajaran Islamnya itu sendiri. Tuh, jadi kalimat minal muslimin ini untuk mengunci bahwa zakat fitrah itu aturannya hanya untuk kaum muslimin saja. Termasuk saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, mohon maaf yang difabel mental. Fabel mental itu apa ya? Ya tunagrahita atau yang mental ya, yang intinya. Itu mohon maaf, sepertinya kan tidak ada akal. Ya. Orang yang tidak memiliki akal kan tidak ada kewajiban, tidak mukallaf. Tetapi karena ini terkait dengan hak maliyah, hak harta benda, maka dalam putusan itu tetap dikeluarkan zakatnya. Tapi kan yang mengeluarkan orang tuanya, karena orang yang mohon maaf keterbatasan mental, memang dia tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, tapi dia memiliki hak kepemilikan terhadap harta. Dia juga memiliki harta sesungguhnya. Ya, harta dari orang tua kan dia punya haknya, maka haknya itulah kemudian dikeluarkan. Nah, jadi seperti itu. Jika barangkali ada juga yang memiliki kasus atau melihat kasus, ini anaknya terbatasan mental, ini harus dizakati atau tidak. Jadi tetap
kena zakatnya. Tapi tanggung jawab hukumnya yang kategori akalnya hilang itu tidak, ya, tidak terkena tanggungan kewajiban. Tetapi karena zakat itu terkait dengan juga kepemilikan harta benda, maka dia tetap berkewajiban dizakati oleh orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, kapan dikeluarkan zakat fitri? Dibayarkannya kapan? Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Dikeluarkan zakat fitri itu sebelum orang-orang berangkat sholat. Jadi begini, sesungguhnya zakat fitri itu sah dikeluarkannya di bulan Ramadan. Di awal Ramadan boleh, di pertengahan Ramadan boleh, di akhir Ramadan pun juga boleh. Tapi kalau bicara sisi keutamaan, menurut hadis ini memang ulama beberapa berpendapat mengatakan yang afdol yang ditunaikannya di akhir Ramadan. Tetapi bukan berarti yang di awal Ramadan tidak sah. Boleh, sah dan sah juga. Contoh, di sekolah-sekolah kita punya anak cucu yang masih sekolah, kan ada penarikan zakat fitri. Yang itu dikeluarkannya kan zakat fitrah, zakat fitri anak kita kan di awal Ramadan, kadang di pertengahan Ramadan. Jadi sudah sah. Ya. Jadi karena hadis-hadisnya memang menunjukkan di bulan Ramadannya. Kemudian di sini ini bicaranya dari pihak si muzaki. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Sahnya, ya. Jadi kesahannya itu adalah sebelum sholat itu. Misalkan kalau dulu ya di tempat saya di kampung-kampung itu orang mengeluarkan zakat fitri itu setelah sholat subuh. Simbah saya juga kadang, ibu juga kadang muter gitu, ngasihkan sebentar ibu mau ngasih zakat fitrah dulu ke tetangga. Jadi setelah subuh. Itu kalau mau langsung, ya. Tapi sekarang kita mungkin mengeluarkan zakat fitri kan melalui perwakilan takmir atau perwakilan lembaga-lembaga amil zakat, ya. Pokoknya kita menyerahkan melalui wakil kita si amil, yang kemudian amil nanti yang akan mendistribusikannya. Ada tambahan riwayat, man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Siapa orang yang mengeluarkan, jadi siapa orang yang membayar zakat fitri itu qabla sholat, sebelum sholat, maka fahiya zakatun maqbulatun, zakatnya makbul, zakat fitrinya diterima alias sah. Jadi itu kalau kita sebut batas maksimal. Jadi mulai start dari awal Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitri sampai batas maksimalnya itu qabla sholat, sebelum sholat. Waman addaha ba'da sholat, tapi siapa orang yang mengeluarkan zakat fitri itu setelah selesai sholat, setelah selesai sholat Idul Fitri malah baru saya mau memberikan zakat, maka itu tidak bisa. Itu tidak sah sebagai zakat fitri, tapi itu disebut fahiya shadaqatun. Itu hanya sedekah saja. Minas shadaqat, seperti umumnya sedekah lainnya. Ya. Jadi kalau bedanya dikeluarkan sebelum sholat, zakatun makbulatun, sah zakatnya. Tapi jika setelah sholat, maka bahasa lain tidak sah. Tapi tetap dapat nilai, tapi nilainya hanya sedekah saja. Tapi saya tambahkan, karena zakat itu tadi wajib, berarti dia tidak berzakat, ya berdosa. Walaupun tadi dikeluarkannya setelah sholat, ada nilainya nilai sedekah biasa saja. Yang terakhir, kepada siapa diberikannya zakat fitri itu? Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan
Zakat fitri itu diberikannya untuk orang miskin saja. Jadi untuk orang miskin saja. Maksudnya tentu fakir dan miskin. Ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri itu tujuannya tuhratan lis-shaimi, mensucikan orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan untuk orang miskin. Maka berdasarkan hadis ini berarti mustahik penerima zakat fitri itu adalah orang miskin. Nah, sehingga ulama ada yang berpendapat zakat fitri itu diserahkannya khusus untuk orang-orang miskin atau fuqara masakin. Tapi pendapat yang kedua juga mengatakan boleh juga kepada selain orang miskin. yakni menggunakan dalil Al-Qur'an yang sifatnya umum, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal ghurimin wa fi sabilillah wa ibn sabil, yang kita sebut dengan 8 asnaf itu boleh juga. Sehingga zakat fitri itu bukan hanya untuk fuqara dan masakin, tapi juga untuk yang lainnya. Ada yang ghorim, ada yang fisabilillah, ibnu sabil, ada amil. Jadi ulama juga ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kedua-duanya benar. Kalau bicara fikih nggak boleh mengklaim ini yang benar itu yang salah, nggak bisa. Nah, kalau dalam putusan tarjih, putusannya begini. Kalau dalam tarjih itu zakat fitri diutamakan untuk fakir miskin. Diutamakan itu diprioritaskan. Jadi zakat fitri itu kalau dalam tarjih putusannya, ingat kata kuncinya itu diutamakan atau diprioritaskan atau didahulukan dulu yang fuqara masakin. Tetapi boleh juga. Nah, ini kata kalimatnya boleh. Jadi selain untuk fuqara masakin juga boleh. Jadi memadukan antara Quran dan hadisnya. Dan potensi zakat fitri itu kan besar sekali. Coba bayangkan di sini ya, pokoknya satu kota ada berapa seribu saja, 1000 kakak yang berzakat fitri diberikan kepada orang miskin, apa enggak turah juga. Nah, kemudian juga tadi karena ulama membolehkan dalam ini Muhammadiyah membolehkan dengan dalam bentuk nominal uang, maka kemaslahatan itu bisa jadi lebih jangka panjang. Bisa lebih jangka panjang. Kalau orang miskin dapat beras ya, itu 1 karung untuk hari itu makan, hari raya kan sudah cukup, sudah lebih. Tapi jika dengan uang setelah diterima oleh si miskin itu kan bisa digunakan produktif untuk yang lainnya, untuk yang lainnya. Disitulah ya keluasan hukum. Dan yang terakhir sekali yang perlu kami sampaikan, dalam putusan tarjih kalimat antu addi qabla sholat itu maknanya tidak sah dikeluarkan setelah sholat itu adalah bagi pihak si muzaki, kita orang yang berzakatnya. Hadis ini tidak berbicara tentang distribusi. Sehingga kalau distribusinya setelah sholat sebulan kemudian boleh. Jadi kalau mau tarjih boleh. Artinya tentu pada hari itu ada yang distribusikan. Tapi kan tadi potensi zakat fitri itu kan besar. Sehingga lazismu dan lazlas yang lainnya itu menampung dana zakat fitri. Jadi tetap akan diberikan makan untuk orang miskin. Tapi bukan dihabiskan di satu hari raya itu. Tapi bisa untuk hari berikutnya, di minggu berikutnya, di bulan berikutnya. Ya, jadi tidak sampai begini. Loh, kok zakat fitrinya baru dikeluarkannya seminggu kemudian? Boleh kalau dikeluarkan kepada mustahiknya boleh. Tapi yang tidak boleh itu, yang tidak sah itu orang yang berzakatnya. Orang yang berzakatnya. Tapi kalau pendistribusian, yaitu bisa pada hari
hari haknya di situ, hari raya orang supaya bisa makan, hari berikutnya dan seterusnya. Pendalilan ini juga ada hadisnya. Ya. Apalagi kalau sekarang dengan konsep ya amil, kan harus ada kesempatan. Orang menitipkan zakat fitri di akhir Ramadan, terus amil juga kan nggak sempat muter, harus habis di hari itu. Jadi boleh. Baik, demikian untuk kajian kita pada kesempatan kali ini tentang zakat fitri. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kiranya cukup kajian kita pada pagi ini terkait dengan zakat fitri. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang zakat malnya. Zakat mal kategori uang, Bapak punya tabungan, Ibu punya emas, simpanan dan seterusnya. Maka seperti apa ketentuannya? Insyaallah besok kita bahas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.